Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Ya, terakhir-terakhir ini cuaca silih berganti gitu ya. Kadang kayak kerasa panas, kayak mau kemarau tapi tiba-tiba hujan. Lalu berhenti, tidak hujan, lalu hujan lagi dan seterusnya. Bahkan banjir ada kita rasakan di mana-mana gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kita diberkati dengan kecerahan, kesegaran pagi yang begitu indah dan itu membuat kita lebih semarak dan lebih semangat lagi di dalam memuji memuliakan Tuhan. Di dalam setiap keberadaan kita, baik yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan, yang saat ini mungkin sedang kurang enak badan sesungguhnya, yang saat ini mungkin sedang menumpuk tugas dan tanggung jawabnya, tapi mari semuanya itu kita tinggalkan sejenak. Kita akan benar-benar sediakan waktu khusus kita hari ini untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan bersukacita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian. Lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita, karena memang sungguh besar setia Tuhan dan nyata di dalam sepanjang hidup kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku Tuhan. di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan Kehidupan benar Tuhan. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya ya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Segalanya Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran Selamanya. Kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, biarlah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Matius 7 ayat 21 hingga 23 berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dan saudari. Sekali lagi saya menyambut dan menyapa. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita boleh berjumpa di hari ini. Dan ini adalah minggu untuk kita juga boleh mempersiapkan diri kita dalam kembali ya memperingati akan cinta kasih Tuhan melalui Natal yang sebentar lagi akan kita boleh rayakan kembali. Nah, minggu depan kita sudah akan memulai dengan masa persiapan kita untuk menyambut Natal, dan itu dimulai dengan masa raya Advent ya. Jadi mari Bapak Ibu kita juga mempersiapkan diri kita. Kita boleh coba lagi kembali ya. Bukan hanya sekedar minggu depan itu sudah masang pohon Natal di rumah segala macam ya. Tapi lebih daripada itu mari kita juga coba menilik hidup kita, menilik diri kita masing-masing. Apakah sesungguhnya
Yesus itu sudah menjadi Allah yang bertahta dan merajai dalam seluruh kehidupan kita? Apakah dia sudah sungguh-sungguh menjadi bayi kecil mungil yang lahir dalam diri kita dan itu mewujud dalam segala laku kehidupan kita? Karena itu mari Bapak Ibu kita mulai boleh melihat kembali akan hal itu, dimulai dengan masa Raya Advent minggu depan, sehingga dengan demikian Natal juga pada tahun ini yang kiranya juga bisa menjadi Natal pemulihan bagi kita karena situasi pandemi beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin Natal tahun ini sudah mulai bisa kita rayakan dengan lebih sedikit leluasa gitu ya, lebih bisa bebas gitu ya. Nah jadi mari itu juga bukan jadi sesuatu yang kegembiraan yang meluap dengan sedemikian rupa lalu kehilangan maknanya. Jadi mari itu menjadi sesuatu hal yang perlu kita coba refleksikan bersama. Dan minggu depan juga panitia sudah mulai akan mendekor gereja kita, memasang pohon Natal. Dan biarlah itu juga menjadi momen kita kembali melihat akan kasih Tuhan yang begitu besar. Kebangkitan ya dalam hidup kita juga boleh mewujud dalam segala hari-hari kita. Dan saya dengar juga ada banyak kegiatan yang sudah mulai dilakukan, baik komisi-komisi ya. Jadi mari juga kita dukung untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Natal Komisi Anak juga sedang terus dipersiapkan. Biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Ya Bapak Ibu, tapi juga satu hal, kita jaga juga kondisi kita masing-masing, situasi kita supaya tetap dalam keadaan baik. Dan minggu depan juga akan ada penyerahan anak. Ada yang terdaftar itu ada 3 anak yang akan diserahkan ya, bukan diserahkan kepada saya ya. Kalau diserahkan sama saya sih senang-senang saja, nambah anggota keluarga. Tapi diserahkan sama Tuhan sebagai rasa syukur ya. Tapi juga sekaligus itu mengingatkan orang tua untuk punya tanggung jawab mendidik anak-anak tersebut ya. Sampai mereka nanti berlutut kembali di altar ini menerima sakramen baptisan kudus. Nah bagi orang tua yang sudah mendaftar, diingatkan minggu depan untuk hadir sebelum jam 9:30. Jadi diharapkan paling tidak jam 9 sudah hadir di tempat, di gereja untuk kita mengadakan percakapan dan sekaligus persiapan untuk pelayanan penyerahan anak. Dan lalu nanti di minggu pertama, benar ya Ibu Ruth, minggu pertama Desember akan dilantik pengurus-pengurus komisi yang baru ya. Jadi sudah hampir semuanya terampungkan strukturnya ya. Dari komisi perempuan gitu ya, yang masih dikomandoi oleh ibu kita yang paling luar biasa top markotop ini Bu Silvi ini ya. Dan juga komisi-komisi yang lain ya, kita dukung supaya pelayanan ke depan juga komisi-komisi lebih luar biasa lagi. Dan juga turut berduka cita untuk Ibu Eli ya atas dipanggil pulangnya ponakan yang dikasihi. Tuhan kiranya hiburkan untuk keluarga ya yang ditinggalkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya tentunya ada sukacita yang luar biasa kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, betul? Betul ya, amin ya. Nah saya juga melihat ada perubahan-perubahan begitu di sana sini. Yang biasanya duduk di kanan, sekarang duduk di kiri. Saya melihat Bu Nani pindah ke sana ya, gak ada Pak Agus, lalu pindah di pojok sana. Gimana Bu Nani? Takut di sana terkenang-kenang Pak Agus gitu ya, jadi di sana ya. Oke, lalu saya juga lihat Valen sama Alvin biasa ada di sini, pindah di sana ya. Itu sukacita ya. Jadi kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah mendapatkan banyak anugerahnya. Mari kita boleh menggunakan kebebasan itu, kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga saat ini pun kita bebas, mari ekspresikan sukacita kita karena kita sudah diberi berkat kebangkitan dan hidup buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karenanya mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan dengan sukacita, ku kan bangkit. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah
panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan ku kan bangkit. Bangkit, Nyatakan kemuliaan-Nya. bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Setiap Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Yeay. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh sukacita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah dengar panggilannya. untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Kebesarannya, Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Yeay. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, yeay, Raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada sukacita? Amin. Kita sudah diberikan kebangkitan dan hidup. Tentunya kita semua boleh bersukacita, bersyukur. Karena Tuhan selalu setia hingga saat ini. Yang mungkin kita sering bandel, kita sering nakal, kita sering lupa bahwa ada Tuhan bersama kita. Tapi Dia selalu setia ada dalam hidup kita. Oleh karenanya mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dengan sebuah pujian. Engkau setia.
Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Ku dari terang Nya kasih-Mu Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan, yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang, kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tangan-Mu Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Katakan kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Amin Tuhan. Ku aman di dalam
Benar Tuhan, Engkau selalu hadir bagi kami. buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan. Kan ku angkat tinggi Tanganku tandaku berserah kepadamu Tuhan. tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Allah satu-satunya yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada pagi ini kembali kami diberi kesempatan yang luar biasa indah, di mana kami boleh datang kepadamu dari tempat yang mungkin jauh Tuhan. Tetapi kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi ini. Engkau bangkitkan kami dari tempat tidur dan Engkau hantarkan kami di tempat ini dengan selamat. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu ada saatnya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah, buat kesempatan yang indah, buat kesehatan yang masih Engkau berikan, masih Engkau peliharakan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang senantiasa ada buat kami, ada di sisi kami, ada di samping kami, ada di depan kami, ada di belakang kami. Sehingga pada saat kami jatuh Tuhan Engkau angkat kami. Pada saat kami menyerah, Engkau juga mengangkat kami. Pada saat kami sakit Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau sembuhkan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di sepanjang hidup kami, di setiap langkah kaki kami ada Engkau Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami juga datang Tuhan. Kami ingin menaikkan doa-doa kami. Kami ingin menaikkan ucapan syukur kami. Kami ingin menaikkan Tuhan setiap ada problema yang ada di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Tuhan, mendirikan gereja-Mu, gereja GKMI di tempat ini. Melalui anak-anak-Mu yang masih setia Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau juga terus memeliharakannya ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Engkau telah mengutus hamba-Mu Pak Elfren, ibu dan anaknya Tuhan ke tempat ini. Tuhan terima kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus. Banyak anak-anak-Mu yang tetap setia kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Kau juga jamah supaya gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi wadah Tuhan. Untuk orang-orang yang haus, kelelahan, butuh kasih sayang. Dan biarlah Tuhan di tempat ini mereka boleh mendapatkan kepuasan rohani ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan ada anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini yang pada pagi ini datang dengan berbagai macam persoalan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Masalah yang seolah datang silih berganti, satu belum selesai datang lagi yang lain. Kami berdoa pada pagi ini Tuhan. Kami menaikkan tangan-Mu kepadamu dan kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu yang penuh kuasa akan turun tangan pada pagi ini dan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Banyak sudah lari ke kanan ke kiri Tuhan Yesus, kemana-mana tetapi tidak Tuhan mendapatkan jawaban. Satu-satunya Engkau Tuhan Yesus yang memberikan jawaban. Engkau memberikan jalan keluar Tuhan Yesus. Meskipun di tengah masa yang tidak mudah ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah Tuhan Yesus yang kami sembah, satu-satunya Allah yang sanggup memberikan jalan keluar.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami juga berdoa Tuhan, teringat mungkin Tuhan ada anak-anak yang sudah meninggalkan orang tuanya, orang tua yang sudah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan, kami percaya pagi ini Engkau akan mempersatukan kembali keluarga-keluarga ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami letakkan ini semua Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, yang kami juga percaya Engkau mengasihinya Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah. Engkau berjamah Tuhan pemerintahan Jokowi Tuhan Yesus. Sampai dengan Tuhan Yesus staf-staf yang paling rendah sekalipun. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, baik itu gubernur, baik itu wali kota, baik itu kabupaten bupati Tuhan Yesus. Camat, lurah Tuhan, bahkan sampai RT Tuhan. Kami berdoa, tanamkan rasa takut Tuhan di dalam Engkau. Tangkap jiwa-jiwa Tuhan, kami percaya. Kami mau menangkan Indonesia buat Engkau Tuhan Yesus. Jamah bangsa ini Tuhan. Kau kasih bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan Yesus. Ampuni juga bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. 2 tahun lagi Tuhan, tahun 2024 akan ada pemilu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apabila ada orang-orang Tuhan Yesus yang mencobakan memporak-porandakan bangsa ini, akan mencoba merusak bangsa ini Tuhan dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengiring bangsa ini, Engkau menjamah bangsa ini, Engkau mengirimkan pasukan malaikat itu berjaga-jaga Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh aman di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan, akhirnya kami mau melangkah Tuhan bersama dengan Engkau. Kami serahkan seminggu ke depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau meletakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami, masa depan kami, sekolah anak-anak kami Tuhan, ke dalam tangan Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita hadir di tempat ini selain ingin memuji-muji memuliakan Tuhan, bertemu bersukacita bersama dengan saudara-saudara terkasih kita, yang terutama adalah saat ini kita ingin mendengarkan berkat sapaan firman Tuhan. Kemarin saya mengikuti Usinda Temu Kangen Bapak Ibu ya. Usinda itu sebenarnya kemarin Temu Kangen tuh hendak melepaskan ekspresi kerinduannya dengan makan bakso. Nah, waktunya itu kan dibatasi ya, kalau warung makan atau resto itu nggak bisa kita sesuka-suka hatinya, apalagi Sabtu, mereka nggak bisa di booking. Nah, tapi mereka saking-sakingnya ya, Komisi Usinda ini tetap perlu firman Tuhan, maka firman Tuhannya unik Bapak Ibu Saudara-saudari, dipakai untuk PR ya. Nah, saya sih terharu, saya kan guru ya. PR itu bukan hal yang tidak penting loh. Saking pentingnya, maka kita kasih itu harus dilakukan meski bukan di jam pelajaran. Artinya di sini saya juga menarik sebuah refleksi buat saya bahwa begitu pentingnya firman itu bagi Bapak Ibu Usinda kemarin ya. Sehingga meskipun mereka temu kangen, mereka mau makan bersama, firmannya enggak ketinggalan. Harus untuk PR. Jadi benar-benar kayak kebutuhan buat mereka. Kalau enggak dikerjakan itu sesuatu yang tidak nyaman dan sepertinya tidak kepenuhan dalam hidup mereka. Sehingga akhirnya harus ada yang namanya PR. Sebenarnya awalnya kita ketawa semua. Tapi akhirnya saya memahami
bahwa begitu pentingnya mereka dengan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan memahami firman Tuhan. Sampai dipakailah PR untuk belajar firman Tuhan. Kita percaya para usinda kemarin udah ngebaca ya dari Mazmur berapa kemarin Bapak Ibu saudara-saudari yang usinda? Iya, nah itu dibaca, dipakai untuk pegangan dan bisa dibahas kembali di pertemuan yang berikutnya. Luar biasa, kita mungkin PR-nya itu pekerjaan dari pekerjaan ya, dari tugas kita tanggung jawab di pekerjaan kita masing-masing itu biasa. PR-nya dari sekolah itu biasa. Tapi PR firman Tuhan itu luar biasa bagi saya. Luar biasa ya, karena biasanya PR itu adalah beban, tapi ini yang pasti bukan beban karena kebutuhan. Semuanya perlu firman Tuhan Bapak Ibu hari ini? Amin. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dengan sebuah pujian. Kemurahan Tuhan. Kita bisa hadir, kita bisa menerima sapaan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan karena kemurahan Dia. Oleh karena kemurahan Tuhan. Hanya itu. Oleh kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Benar Tuhan, oleh karena kebaikan Dia saja. Janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat
selamanya. Selamanya Kau hebat Bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan permenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang ada di rumah-Mu ini, di dalam rasa sukacita melihat kembali bagaimana Engkau yang telah bangkit dari kematian itu, dan kebangkitan-Mu itu juga memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Dan saat ini kami ada di tempat ini juga bukan hanya berhenti dalam puji-pujian penyembahan kami, bahkan menaikkan segala doa-doa permohonan kami melalui doa syafaat. Tapi saat ini juga Tuhan, kami mau disapa, mau dilawat, mau dijamah, mau diteguhkan, dan bahkan juga mau ditegur dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkenan untuk melawat hati dan pikiran kami, membukanya semuanya, sehingga dengan demikian firman yang kami dengarkan permenungannya pada saat ini menjadi firman yang boleh tinggal diam di dalam diri kami, bahkan juga firman yang boleh berbuah di dalam segala laku kehidupan kami. Karena itu Tuhan, izinkan pula hamba-Mu ini untuk boleh berkata-kata, biarlah juga apa yang disampaikan, yang telah dipersiapkan, biarlah juga semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami siap mendengarkan permenungan firman-Mu. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, kita bersama-sama akan memperhatikan perenungan firman Tuhan yang pada saat ini kita boleh perhatikan dari Yohanes di pasalnya yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-8, kita bersama-sama memperhatikan ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita boleh mempersiapkan Alkitab kita dan kita memperhatikannya dari Yohanes pasalnya yang ke-8 di ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus adalah terang dunia. Jika kita sudah menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikan. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi juga mau menjadi orang-orang yang setia, berjuang, mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, hari-hari ini sepertinya kita dihebohkan oleh beberapa peristiwa, ya.
Khususnya kalau Bapak Ibu itu mengikuti yang namanya TikTok gitu ya. Di sini siapa yang mengikuti, sering nonton TikTok Bapak Ibu? Dulu awal-awalnya TikTok ini dihujat segala macam ya. Tapi sekarang TikTok itu menjadi satu media sosial yang juga sangat baik sekali, karena di situ kita dapat informasi dengan cepat gitu ya. Kalau yang senang dengan persidangan Sambo daripada nonton live-nya di TV, nah di TikTok tuh dapat potongan-potongannya gitu ya. Menarik Bapak Ibu. Nah ternyata heboh ada, yaitu apa? Yang pertama, ada dua hal yang menjadi kehebohan pada saat-saat ini. Yang pertama itu ada seorang artis yang terkenal atau VJ ya, sebenarnya dulu dia yang membawakan acara musik ya, bahkan juga dia sering menjadi host ya, khususnya di acara yang sangat terkenal yaitu Indonesian Idol ya, tapi sudah diganti, dia bukan lagi dia kelihatannya jadi hostnya begitu. Nah, karena dia memberikan sebuah pernyataan yang menyinggung ya, menyinggung tentang keimanan, tentang kepercayaan dari agama tertentu, khususnya di dalam ritual di agama tersebut ya, yaitu bicara tentang patung katanya begitu ya. Jadi itu membuat heboh gitu, karena dibilangnya di dalam patung itu ada sepertinya sesuatu yang belum selesai katanya begitu, ada kekuatan-kekuatan yang gak benar katanya begitu, kurang lebihnya. Yang notabene dia sebenarnya bukan orang yang berbeda di dalam kepercayaan yang sedang dia kritik atau dia coba dia coba untuk perlihatkan lagi dalam hal itu. Wah, terjadi kehebohan gitu. Dan kehebohan itu terjadi karena dia beberapa waktu yang lampaunya dia bersoan dengan seorang tokoh yang cukup terkenal juga, yang kita pasti sudah tahu. Dia sepertinya sowan ke sana, lalu orang mulai mereka-reka apakah dia ini sudah akan berpaling dari kepercayaan yang selama ini dia anut. Lalu dia dengan itu berani coba menggugat daripada apa yang selama ini mungkin dia percayai. Sampai ada satu podcast yang judulnya memberi judul apa sebenarnya jadi agama dari si artis tersebut. Dan kalau saya tidak salah, dia tetap ternyata ya belum dia menjadi orang yang berpindah dari kepercayaan lamanya, tetap masih menjadi dalam imannya. Nah, itu kehebohan Bapak Ibu. Orang kepo, orang banyak sekali pengen tahu, dan juga orang memberikan penjelasan, memberikan argumentasi ya terhadap apa yang dia nyatakan. Orang dengan respon yang dia katakan itu, orang dengan begitu luar biasa terbangun, lalu dengan rame-rame membela keimanannya ya, membela kepercayaannya yang sepertinya sedang diutik-utik sedemikian rupa. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu bukan hanya hal itu yang menjadi sebuah kehebohan. Setelah peristiwa itu ada lagi satu peristiwa yang heboh. Setelah selesai KTT G20 ya di Bali beberapa hari yang lalu gitu ya, yang katanya menjadi acara persidangan para pemimpin-pemimpin dunia yang begitu luar biasa ya, mendapatkan pelayanan dari bangsa Indonesia. Makannya itu di tempat bambu yang begitu luar biasa dan segala macam. Banyak sekali. Presiden Bali menjadi daerah yang begitu padat pada saat itu ya, bahkan trafiknya begitu luar biasa. Sampai ada seorang presiden dari Perancis yang juga mau meniru-niru sepertinya dengan presiden kita, malam-malam dia juga berjalan di jalanan sampai menggendong anak kecil di situ ya. Ya sayangnya nggak jauh di sana. Kalau jauh di sana mungkin digendong ya Emmanuel Macron gitu kan. Macaroni, bukan presiden Prancis, Macron apa macaroni itu namanya ya. Nah, tapi Bapak Ibu, acara yang besar itu terjadi ya hal yang menghebohkan lagi, karena ada seorang Indonesia yang mengeluarkan tweetnya di Twitter yang dengan joke yang sarkas begitu terhadap dua orang perempuan yang notabene dua perempuan ini adalah istri dari kepala negara. Ya, karena dua perempuan ini istri kepala negara, maka dua perempuan ini adalah ya ibu negara sebenarnya. Dibandingkan dipasangkan, kalau fotonya saja dipasangkan tidak jadi persoalan. Tetapi ada kalimat ya, dua kalimat pendek yang dia tuliskan, dan itu sepertinya menyinggung dan menjadi sebuah multi tafsir. Ya, banyak terjadi heboh yang begitu luar biasa dari hal ini, dianggap merendahkan khususnya kepada salah satu ibu negara. Ya, mungkin
Mungkin Bapak Ibu kalau melihat ya mengikuti pergerakan dari situasi itu juga pasti tahu tentang peristiwa tersebut, Bapak Ibu Saudara. Terjadi pembelaan. Ya, banyak sekali pembelaan terhadap apa yang dilakukan dari orang tersebut. Bahkan sepertinya orang tersebut sudah ditangkap untuk ditanyakan apa niatan dan maksud daripada dia menuliskan tweetnya pada saat itu gitu ya. Terjadi dan banyak orang membela, boleh seperti itu Bapak Ibu. Nah, bicara tentang pembelaan itu merupakan bagian yang juga terjadi di dalam kehidupan kita ya. Apapun, nah biasanya pembelaan itu muncul kalau ada pertanyaan, ada persoalan, ada sesuatu yang dimunculkan dan itu bisa berhubungan dengan diri kita, bahkan juga berhubungan dengan kepercayaan kita, keimanan kita. Ketika mungkin kita dipertanyakan siapa sih Yesus itu, Yesus ini bla dan bla. Lalu kita sebagai orang beriman, kita dengan begitu semangatnya melakukan pembelaan. Nah Bapak Ibu, ternyata itu bukan terjadi hanya baru saat-saat ini pembelaan seperti itu. Tetapi di dalam zaman dahulu kala pun sampai dengan saat ini pembelaan tersebut juga sudah terjadi dan itu menjadi salah satu kategori yang ada di dalam yang namanya apologetik ya. Jadi ilmu yang membela itu namanya ilmu apologetik ya. Jadi kalau kita ya khususnya juga mahasiswa teologi itu juga dulu ada yang belajar ilmu apologetik ya. Ilmu membela Bapak Ibu. Nah, kata apologetika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno. Ini muncul pada awal sekali kalau saya tidak salah itu pada seorang filsuf yang bernama Socrates. Ketika dia memunculkan pendapatnya lalu dibabat dengan habis, lalu dia melakukan apologetika, pembelaan ya terhadap apa yang dia sampaikan, pernyataannya ya. Dia membela gitu. Nah, itu dari bahasa Yunani yang secara umum berarti pembelaan. Bentuk kata kerjanya adalah apologoumai ya, yang memiliki arti melakukan suatu pembelaan, berbicara untuk membantah ya. Ya, baik untuk merespon tuduhan maupun tuntutan dalam sidang pengadilan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang membela sesuatu, sebenarnya Bapak Ibu sedang berapologetika gitu ya. Sedang berapologetik, membela terhadap apa yang dituduhkan kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Nah, hal ini juga sepertinya kalau kita lihat ada nuansa yang sangat kuat sekali di dalam teks bacaan kita hari ini. Kalau Bapak Ibu baca pasal 8, 9 dan seterusnya, itu menjadi sesuatu teks yang menunjukkan Yesus juga sedang berapologetik, sedang membela tentang dirinya. Dan dia membela tidak butuh dukungan dari banyak orang, ya. Dia sedang membela dirinya. Kalau kita baca tadi teks bacaan kita itu, kalau tadi itu ibu negara kita yang disandingkan tadi itu dengan kalimat yang kurang baik, lalu dia tidak membela tapi masyarakat Indonesia membela dirinya, begitu ya. Kalau tadi VJ yang menyampaikan seperti itu, lalu ya banyak sekali orang yang membelanya terhadap apa yang dinyatakan dari VJ tersebut tidak benar seperti itu. Nah, kalau Yesus di sini Bapak Ibu, dia sepertinya tidak didukung oleh orang banyak, tetapi dia sendiri sedang membela dari apa yang sesungguhnya juga dia kerjakan dan juga dia nyatakan ya. Jadi Yesus saat itu sedang berhadapan dengan kaum Farisi dan nanti di ayat-ayat selanjutnya Yesus juga berpaling berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang mempertanyakan tentang identitas Yesus. Siapa sih kamu ini? Apalagi ditambah Yesus itu sering juga ya memunculkan pernyataan yang menggemparkan. Kalau kita lihat di ayat 12, dia tanpa ada angin dari mana, tiba-tiba dia berkata tadi di ayat 12, akulah terang dunia. Ya, suatu pernyataan yang begitu luar biasa. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Yesus terang dunia, lalu siapa yang akan ikut dengan dia akan memperoleh terang ya di dalam kehidupannya. Lalu kita lihat di ayat 13, pernyataan Yesus itu menggelitik, membangunkan orang-orang Farisi, dan mereka berkata, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ya, jadi digugat, apa itu pernyataanmu? Lalu kita lihat di ayat 14 dan seterusnya, Yesus menjelaskan dari apa yang dia katakan di ayat yang ke-12. Lalu nanti kita Bapak Ibu boleh lihat lagi di ayat 21. Ya, ketika Yesus juga berkata di ayat 21, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 22. Kalau tadi di pasal ayat sebelumnya itu dengan Farisi, maka di ayat 22 orang-orang Yahudi yang merasa tergelitik dengan pernyataan Yesus itu, dan dia berkata apakah ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ketika mendapatkan teks ini, wah ini teks yang sangat berat sesungguhnya untuk kita coba sampaikan di dalam permenungan firman Tuhan. Karena ini adalah sebagai sebuah, kalau saya boleh membaca, ini adalah teks yang apologetik. Yesus coba menjelaskan siapa dirinya. Tapi Bapak Ibu, sampai kapanpun dan mau mungkin sejelas apapun, sepertinya Yesus itu tetap menjadi seorang tokoh yang selalu ya mendapatkan kritikan, mendapatkan pertanyaan, mendapatkan gugatan-gugatan. Ya, dari dia ada sampai mungkin secara fisik dia tidak ada, dan nanti dia datang, dia menjadi seorang pribadi yang selalu dipertanyakan tentang identitasnya, tentang fungsinya, tentang keilahiannya. Sampai dengan hari ini, bahkan sampai mungkin dia datang kedua kali. Nah, jadi kalau kita lihat berarti persoalan untuk membela sepertinya dalam tanda petik terhadap sosok dan pribadi Yesus itu menjadi persoalan yang abadi, menjadi persoalan yang akan terus muncul di dalam kehidupan kita ini, ya. Orang banyak sekali yang tanya dan bertanya tentang siapa sesungguhnya Yesus itu. Tapi pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita saat ini, ya, kalau tadi Yesus itu berapologetik, dia membela dirinya, tapi kalau saya boleh mengajukan pertanyaan kepada kita yang ada pada saat ini, menurut kita sekalian, Yesus itu perlu enggak untuk dibela? Perlu enggak untuk Yesus itu dijelaskan dengan berbagai macam metode dan cara, dengan kalimat-kalimat yang berbunga-bunga, dengan bersayap-sayap, dengan secara sistematika yang begitu dalam? Perlu enggak Yesus itu kita jelaskan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, perlu enggak Yesus itu kita bela kalau ada orang yang menggugat misalnya tentang kemesiasannya, menggugat tentang keilahiannya, menggugat tentang ya berbagai macam hal kelahirannya, ya, dan seterusnya tentang kebangkitannya. Perlu enggak Yesus itu kita bela sampai mungkin kita melakukan sebuah organisasi dan membentuk namanya organisasi pembela Yesus sejati begitu? Perlu enggak kita melakukan seperti itu Bapak Ibu? Perlu enggak menurut kita Bapak Ibu? Saya sedang bertanya ini. Apa jawab kita kira-kira Bapak Ibu? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Betul sekali Bapak Ibu. Saya sangat setuju dengan Pak Danu gitu ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak perlu kita bela sampai kita mendirikan sebuah organisasi gitu ya. Pembela Yesus sejati begitu. Pembela Yesus yang murni gitu ya. Pembela Yesus dan segala macam gitu. Tidak perlu. Tetapi Bapak Ibu, Yesus tidak perlu kita bela, namun menurut hemat saya, ia perlu untuk kita ceritakan dan jelaskan akan siapa dan untuk apa keberadaannya. Jadi kita perlu di situ saja. Jadi nggak usah sampai sampai kita urat kita itu sampai keluar gitu berdebat tentang
keilahiannya seperti itu. Cukup kita ceritakan dan jelaskan, ya, untuk apa keberadaannya di dalam kehidupan di dunia ini dan secara khusus dalam dirimu masing-masing. Bagaimana Yesus yang telah menjadi raja dan merajai kehidupanmu itulah yang harusnya termunculkan menjadi sebuah cerita yang bisa disaksikan, didengarkan, dibaca oleh banyak orang tentang siapa dan untuk apa keberadaan Yesus itu sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Karena kalau Bapak Ibu kita berdebat gitu ya, bukan saya tidak setuju, di dunia ini banyak tokoh-tokoh apologetik ya. Ravi Zacharias itu yang beberapa waktu yang lalu meninggalkan dunia ini, tapi pun Ravi Zacharias ini akhirnya dia seorang tokoh apologetik, ditemukan juga ada kelakuannya yang kurang baik, yang akhirnya meruntuhkan semua bangunan apologetiknya yang selama ini yang ia telah kerjakan begitu luar biasa. Karena dia terpleset dengan kelemahan kedagingannya, khususnya di dalam kewanitaan. Ya, dia terpleset dengan hal itu. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menceritakan dan menjelaskan Yesus akan keberadaannya jikalau kita tidak benar-benar mengenalnya? Jadi artinya Bapak Ibu bukan berarti kita tidak melakukan wajib untuk tidak berarti bukan kita tidak punya bagian panggilan untuk berapologetik atau membela Yesus di dalam hal ini, bukan dengan pengadilan, dengan debat dan segala macam, tetapi dengan kita menceritakan dan menjelaskan dia melalui kesaksian hidup kita, melalui teladan-teladan kelakuan kita. Tetapi bagaimana itu bisa kita lakukan jika kita tak benar-benar mengenalnya? Jadi dunia memang sangat membutuhkan pribadi-pribadi yang dipanggil untuk menceritakan dan menjelaskan Yesus. Tetapi bukan secara frontal begitu. Tapi kadang-kadang kita senang ya, kalau kita lihat kan ada tokoh-tokoh yang kita senangi seperti Christian Prince gitu ya, betul ya. Kita senang kan mengikutinya di YouTube begitu. Lalu kita senang sekali melihat dia kalau dia bisa berdebat begitu. Ya kalau engkau punya kemampuan itu oke, tetapi kalaupun tidak bukan berarti engkau tidak punya panggilan untuk berapologetik. Membela Yesus di dalam hal ini bukan dengan cara seperti itu, dengan debat. Tetapi cara yang lebih baik itu dan elegan sesungguhnya adalah dengan engkau menunjukkan sikap hidupmu sebagaimana Kristus sudah bertatah di dalam dirimu. Nah Bapak Ibu, tapi dalam kenyataannya seringkali yang terjadi kita ketika dipertanyakan tentang Yesus ini menjadikan diri kita menjadi orang yang takut bersaksi akan dia, merasa tak mampu ya untuk kita juga coba menjelaskan tentang Yesus ya, karena mungkin tadi kita tidak punya keintiman dengan dia. Akhirnya menyebabkan seringkali banyak orang yang berdiam diri ketika Yesus itu mungkin digugat tentang berbagai macam halnya. Dan parahnya akhirnya juga banyak kita temukan orang-orang yang di dalam kehidupannya di awal-awal mungkin sebagai pengikut Tuhan, tetapi di pertengahan dan bahkan di akhir orang tersebut meninggalkan Yesus. Jangankan dia menceritakan tentang Yesus, mempertahankan Yesus itu untuk dirinya sendiri pun seringkali menjadi sesuatu yang sulit. Nah, mengapa itu terjadi Bapak Ibu? Ya tentunya karena dia belum mengenal Yesus itu yang menyebabkan ia menjadi orang yang tak kuat berjalan di dalam kehidupan ini ketika ada angin-angin pengajaran lain yang itu bisa membuat dia berpaling daripada imannya dengan persoalan-persoalan yang ada. Seringkali itu tidak lagi dia menjadi seorang yang menunjukkan tentang Tuhan yang awalnya dia sembah itu. Nah, kalimat yang baik sekali Bapak Ibu saya temukan dalam satu buku refleksi Bapak Ibu yang menuliskan tentang hal seperti itu. Yang penting itu bukan apakah Yesus ada di pihakmu, tetapi apakah engkau di pihak Yesus. Tadi pagi juga saya mendengar lagu rohani ketika persiapan. Ya, jadi dia berkata lagu itu saya lupa lagunya. Ketika Yesus ada di pihak kita, ya,
siapa yang jadi lawan kita gitu. Nah, seringkali kita pakai hanya pernyataan yang pertama ini. Tapi sesungguhnya pernyataan yang pertama ini menjadi pernyataan yang berbahaya. Karena kita meletakkan Yesus itu hanya menjadi seseorang yang sosok yang kita panggil hanya dia harus berkuasa memimpin. Tetapi persoalan yang paling hakikat sesungguhnya pertanyaan mendasar adalah apakah kita itu menjadi pribadi-pribadi yang ada di pihak Yesus? Bukan Yesusnya yang kita minta supaya di pihak kita. Tapi apakah kita sesungguhnya ada di pihak Yesus, Bapak Ibu? Yang penting itu bukanlah apakah Yesus itu ada di pihakmu. Karena itu sesungguhnya tidak perlu kau pertanyakan. Yesus itu sesungguhnya sudah ada bersama dengan kita. Ya kan? Tetapi pertanyaan yang paling mendasarnya adalah apakah kita ada enggak di pihak Yesus? Kalau ditanya lagi misalnya apakah Yesus tidak mengasihi kita? Jawabannya Yesus pasti mengasihi kita, betul tidak? Mau bagaimanapun kelakuanmu, mau bagaimanapun tindak tandukmu, kasih Yesus pasti berlaku enggak bagi hidupmu? Mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi Bapak Ibu? Karena Yesus itu adalah kasih. Karena Yesus itu adalah kasih, maka kasih itu akan selalu tercurah bagi hidup kita. Nah, tapi kadang-kadang kan kita merasa kita tidak merasakan apa? Tuhan kok tidak mengasihi saya? Kenapa? Karena kamu tidak ada di pihaknya Yesus. Sehingga seringkali menjadi hidupmu kering kerontang, takut, galau, dan menyebabkan engkau menjadi orang yang tidak bisa mempersaksikan Tuhan. Akhirnya engkau seringkali juga menjadi orang-orang yang mungkin menyangkal Kristus di dalam kehidupanmu. Sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, itu kita lakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, saya menarik untuk kita melihat di ayat yang ke-12. Yang tadi sudah kita baca, ketika Yesus berkata tadi di ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, siapa yang mengikut Yesus, maka sesungguhnya orang itu tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia, Tuhan itu adalah terang ya, yang menyinari, hidup tidak di dalam kegelapan, artinya ada pengharapan, ada kekuatan. Terang itu bisa kita terjemahkan dalam bagian-bagian tersebut. Ketika manusia mau mengikuti Yesus sang sumber terang itu, maka sesungguhnya manusia tersebut tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi sebaliknya manusia tersebut akan hidup di dalam terang. Dia memiliki terang dan bahkan ia membawa terang dan akhirnya hidupnya selalu menjadi hidup yang bersinar di dalam setiap hari-harinya. Bapak Ibu, berarti apa? Kembali di sini hakikat yang paling mendasar itu adalah ketika kita mengenal Yesus, menerima Yesus sang sumber terang itu, yang sesungguhnya terang itu diwujudkan melalui peristiwa kebangkitannya. Karena sebelum peristiwa kebangkitannya manusia masih hidup di dalam kegelapan, di dalam maut, tetapi di dalam kebangkitan Yesus manusia itu mendapatkan terang. Dan ketika manusia itu sudah mendapatkan terang dan akhirnya harusnya manusia itu hidup di dalam terang. Berarti apa? Orang-orang yang percaya dan menerima kebangkitan Yesus menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus. Dan akhirnya dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang menerangi kehidupan ini. Menerangi segala kegelapan yang ada di dunia ini. Yesus sang terang itu menyebabkan manusia tidak lagi berjalan di dalam gelap. Tetapi sebaliknya menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan terang. Ya, di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di dunia ini. Di dalam persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Kita yang telah mendapatkan terang kebangkitannya itu. Menjadi pribadi yang menerangi kegelapan yang masih ada di dunia ini.
Bukan sebaliknya, justru kita yang masih diterangi oleh dengan pengajaran-pengajaran yang lainnya. Nah, inilah yang sering menjadi persoalan Bapak Ibu. Padahal kita sudah mendapatkan terang itu melalui kebangkitannya. Tapi justru bukan kita yang menerangi, tapi kita yang seringkali diterangi, dan seringkali yang menerangi kita itu bukan ajaran yang tepat. Akhirnya terang yang sejati itu kita redupkan dengan sengaja, dan kita ambil terang yang tidak abadi itu. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Mengapa? Karena perlu kembali kita sadari Bapak Ibu, esensi atau hakikat kita menjadi orang percaya bukan untuk menjadi orang yang bisa mengeliminasi resiko. Kita jadi orang percaya itu bukan menjadi ketika kita menerima Kristus, kita menjadi orang yang bisa mengeliminasi atau mengurangi segala resiko dalam hidup kita. No. Kematian pun tetap menjadi bagian hidup kita. Penderitaan pun tetap akan selalu menjadi bagian kita. Kita bukan ketika menjadi orang percaya kepada Kristus, kita tidak lagi punya persoalan. Tidak lagi punya pergumulan. No, Bapak Ibu. Bukan berarti kita bisa mengeliminasi, menghilangkan, meniadakan segala resiko atau melakukan manajemen resiko dengan begitu luar biasa. No. Tetapi hakikat kita menjadi orang percaya itu adalah pengudusan resiko. Kita dipanggil untuk orang menjadi orang-orang yang telah hidup di dalam terang itu, menjadi orang-orang yang bisa menguduskan segala resiko-resiko yang akan kita hadapi di dalam kehidupan ini, karena kita sudah mendapatkan terang itu. Jadi artinya Bapak Ibu bukan berarti, makanya saya katakan di awal, sampai Yesus datang kedua kali pun menurut hemat saya, persoalan pertanyaan tentang hakikat Yesus itu akan selalu muncul. Dengan berbagai macam argumentasi yang coba mau menggugat keilahian Yesus akan selalu muncul. Tetapi jikalau engkau sudah hidup di dalam terang Kristus, melalui peristiwa kebangkitannya, engkau mendapatkan hidup yang baru, maka segala hal yang akan silih berganti datang itu, engkau akan kuduskan di dalam nama Tuhan. Dan akhirnya engkau tetap menjadi pribadi yang terus menyinari, menerangi, menunjukkan cahayamu di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, tema kita adalah kebangkitan dan hidup. Nah, poin yang pertama yang mau saya sampaikan di dalam perenungan ini, di dalam kebangkitan dan hidup, maka kebangkitannya itu harusnya memberikan kehidupan yang baru, dengan cara pandang yang baru, dengan sikap hidup yang baru dalam menghadapi persoalan yang lama. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada persoalan yang baru. Ada enggak persoalan yang baru sesungguhnya di dunia ini? Kalau kita mengambil dari apa yang dikatakan Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Ada enggak persoalan yang baru di dunia ini sesungguhnya? Dikatakan dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nggak ada Bapak Ibu sesuatu yang baru. Sebenarnya persoalan-persoalan hidup kita ini sebenarnya persoalan-persoalan yang lama. Nggak ada persoalan yang baru. Apa di dalam rumah tangga kita ada persoalan yang baru Bapak Ibu? Persoalannya kan sama-sama aja kan. Persoalan suami lah, persoalan istri lah, ya persoalan anak lah, persoalan cari ekonomi keluarga lah, persoalan relasi lah. Kan itu saja, walaupun dengan kemasan yang sepertinya baru, tapi hakikatnya tetap lama. Tapi kalau kita hidup di dalam kebangkitan dan hidup di dalam terang Kristus itu, maka kebangkitannya itu yang pertama sekali akan membuat kita mengalami kehidupan yang baru, dengan cara pandang hidup yang baru, dan juga dengan sikap hidup yang baru di dalam menghadapi semua persoalan yang sesungguhnya lama. Hari-hari ini saya sedang mau coba mempelajari kembali tentang kematian Bapak Ibu. Ya. Saya mau belajar dari Seneca tentang kematian, seorang filsuf. Dia mengatakan bahwa ya kematian itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus setiap hari dipelajari oleh manusia. Karena itu adalah sesuatu kenyataan yang pasti terjadi. Nah, kalau kita pelajari dengan hikmat, dengan
dengan terang yang sungguh-sungguh, maka kematian bukan sesuatu menjadi sesuatu yang perlu kita sangat-sangat takuti. Karena itu menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa kita abaikan dalam hidup ini. Nah, mari Bapak Ibu, dari hal yang pertama, kebangkitan dan hidup itu, ya, karena itu berarti kalau kita punya hal yang sedemikian rupa, maka di dalam hidup ini kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mempertanyakan kenapa dan mengapa. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita hidup hanya dalam dua pertanyaan itu, kenapa dan mengapa, engkau akan lelah. Karena kenapa dan mengapa itu selalu punya anak turunan pertanyaannya. Dan itu tidak akan sampai kepada titik penyelesaian. Tetapi lebih baik kita menyikapinya dengan cara yang baru. Kenapa dan mengapa itu sesungguhnya adalah pertanyaan tentang klasik sekali. Tetapi lebih baik kita menyikapi dengan cara baru, yaitu dengan kebangkitan dan hidupnya, yaitu di dalam hal apa di ayat 12 tadi, bahwa kita memiliki Allah sumber terang itu, dan siapa yang mengikuti dia, maka pribadi-pribadi itu hidup di dalam terang yang telah Tuhan berikan itu. Artinya Bapak Ibu, kembali segala persoalan lama itu kita terangi dengan cahaya Kristus, maka kita mampu melihatnya dengan cara pandang yang baru, dan juga di dalamnya kita menemukan kekuatan yang baru di dalam menghadapi persoalan itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, di dalam perenungan firman Tuhan ini melalui kebangkitan dan hidupnya, kita mau diajar tentang hal apa? Sebagaimana tadi nats pembimbing kita juga mengingatkan, bukan seberapa banyak engkau bersaksi akan dia yang menjadi persoalan yang penting dalam hidup ini. Tetapi lebih penting daripada itu, seberapa tahannya engkau terhadap semua yang datang dalam hidupmu. Dan jika bertahan sampai akhir, maka kebangkitan dan hidup itu telah bertahta di dalam kehidupan diri kita. Nah, persoalannya Bapak Ibu, kita seringkali hanya menjadi orang-orang yang hanya sekedar menyaksikan Tuhan. Tetapi menyaksikan Tuhan itu bukan karena muncul karena perjumpaan yang penuh dengan kedalaman dengan Tuhan. Nah, ini seringkali bukan menjadi sesuatu yang punya daya tahan yang kuat. Sebagaimana di dalam kitab Wahyu ayat pasal 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan dikatakan kalimat selanjutnya, dan aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, di dalam dunia kita saat ini Bapak Ibu, kita banyak menemukan orang yang di awal-awalnya sepertinya punya kesaksian Kristusnya begitu luar biasa. Tetapi di pertengahan hidupnya justru dia mengingkari Kristus. Kemarin di grup GKMI juga ada dimunculkan itu, ada seorang pendeta yang pada awalnya bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi dia sekarang bukan lagi menjadi seorang pendeta, tapi justru berganti kepercayaannya. Dan bahkan parahnya, dia justru menjadi orang yang menghina-hina kepercayaan lamanya. Fakta Bapak Ibu, awalnya dia bersaksi melalui pekerjaannya, melalui hidupnya, melalui pelayanannya. Tetapi di pertengahan lah, kalau kita sering bilangkan itu istilah bahasanya apa? Mendapatkan apa itu? Hidayah. Kenapa kita tidak dari awal dalam keimanan kita di dalam Tuhan Kristus itu juga mendapatkan hidayah yang begitu kuat, yaitu di dalam terang Kristus melalui apa? Melalui kebangkitannya. Kebangkitannya itu memberikan kehidupan yang baru, jaminan akan hari depan kita. Itu menjadi terang, kita bukan lagi menjadi pribadi yang hidup di dalam kegelapan. Ada kepastian hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi nanti pun ketika kita meninggalkan dunia ini, ada kepastian di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena tadi dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10 itu, hendaklah engkau setia sampai mati. Ketika engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Bukan mahkota kematian, tetapi yang dikaruniakan mahkota apa Bapak Ibu dikatakan di sana? Mahkota kehidupan. Jadi artinya kita yang percaya dan setia kepada Tuhan,
yang konsisten, yang punya daya tahan sampai akhir kehidupan kita, justru kita tidak akan mengalami kematian yang kekal. Tapi justru kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Karena Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Ia mati dan ia hidup selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Nah, ini hal yang kedua Bapak Ibu di dalam kehidupan kita pada saat ini. Di tengah-tengah situasi keadaan kita ini yang banyak dalam godaan-godaan yang mau mengajak engkau untuk berpaling daripada keyakinanmu dengan berbagai macam argumen-argumen yang begitu manis ditata. Kalau engkau tidak mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita sangat mudah untuk dilululantakkan di dalam terang yang sesungguhnya sudah kita miliki itu. Bapak Ibu, kita lihat saat-saat ini di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang berikutnya Bapak Ibu, kebangkitan dan hidup itu membawa pembaharuan di dalam diri kita. Kita bukan hanya menjadi orang yang neos, ya. Kalau dalam bahasa Yunani baru itu ada dua. Neos yaitu baru secara kronologi waktu. Ini misalnya kalau kita punya piring lalu piringnya pecah, ya kita ganti yang baru yaitu dengan piring yang bisa sama gitu. Nah, tapi itu bukan menjadi sesuatu yang benar-benar baru gitu. Tapi yang perlu itu dalam diri kita, kebangkitan dan hidup itu yang ada di dalam terang Kristus. Kita harus menjadi orang yang baru di dalam kainos. Baru secara kualitas. Baru di dalam kualitas kehidupan kita. Wahyu 21 ayat 5 berkata, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Kata baru di sini bukan dalam bentuk neos, tetapi baru di sini artinya kainos. Tuhan itu menjadikan sesuatu yang benar-benar baru. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah, kebangkitan dan hidup itu harusnya membuat kita mengalami pembaharuan secara kualitas dalam kehidupan kita. Kualitas di dalam cara pandang kehidupan kita. Kualitas yang baru di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan yang tadi saya katakan, persoalan-persoalan yang lama yang hanya mungkin diremix, dimodel dengan sedemikian rupa, tapi kita punya kualitas yang baru di dalam menghadapinya, menyikapinya di dalam segala kehidupan kita. Tidak menjadi orang yang mudah dengan amarah dengan segala semua yang terjadi itu, tetapi dengan lebih sabar lagi menghadapi semua keadaan-keadaan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, inilah yang perlu kita coba refleksikan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi saya katakan tadi minggu depan kita akan memasuki masa raya Advent. Kita akan benar-benar kembali berefleksi tentang terang yang sungguh-sungguh itu melalui peristiwa kelahirannya di Natal. Biarlah melalui Advent itu kita akan coba merefleksikan diri kita masing-masing, menyelidiki diri kita. Sudahkah Yesus itu menjadi terang yang benar-benar berkuasa dan menerangi kehidupan kita, dan sehingga kita melihat segala sesuatu bukan lagi dari sudut pandang keegoan-keegoan kita, tetapi melihat segala sesuatu itu dari terang yang sudah Dia berikan melalui kebangkitan dan hidup yang baru yang sudah Dia nyatakan melalui peristiwa kebangkitannya itu. Karena itu Bapak Ibu, Natal itu jangan kita lepaskan dengan peristiwa Paskah. Karena kalau kita hanya berhenti sampai di peristiwa Natal, maka kita akan terjebak di dalam seremonial sementara. Tetapi Natal itu harus kita kaitkan dengan Paskah. Jadi Natal itu juga harus kita terangi dengan peristiwa kematian dan kebangkitannya. Sehingga Natal itu menjadi peristiwa yang terus mengubahkan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kalaupun nanti perayaan Natal itu hanya menjadi perayaan yang sederhana, menjadi perayaan yang tidak gegap gempita, kita tidak menjadi orang yang marah terhadap hal itu. Karena kita sudah melihat Natal itu bukan hanya dalam peristiwa kemeriahannya, peristiwa maknanya, peristiwa nanti Natal 25 Desember, apa ya yang gereja siapkan begitu ya, makanan Natalnya apa ya gitu ya.
Walaupun mungkin gak ada pun itu, kita tidak kehilangan kegairahan. Karena apa? Karena yang lebih penting kita boleh memaknainya, Natal ini akan berpuncak kepada kebangkitan dari kematian Kristus itu. Karena kalau kita hanya Natal, hanya Yesus lahir saja Bapak Ibu, engkau tidak punya keselamatan sesungguhnya. Tapi dengan kelahiran Kristus dan kematiannya, di antaranya ada karyanya, maka lengkaplah dan sempurnalah keimananmu. Nah ini kalau kita lihat secara lengkap, secara holistik Bapak Ibu, maka sesungguhnya kita orang percaya di dalam Tuhan Yesus itu adalah orang yang sudah sangat-sangat sempurna di dalam keimanannya. Jadi sebenarnya tidak lagi banyak question, tidak lagi banyak pertanyaan, tidak lagi banyak gugatan yang kita naikkan dalam kehidupan iman kita. Kalau kita melihat itu sebagai satu rangkaian yang penuh. Tapi sebaliknya, kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai sinar dan cahaya di dalam kehidupan kita. Tidak dengan gampang melakukan segala sesuatu itu dengan hanya ego kita. Tetapi Kristus menjadi terang yang menerangi kehidupan kita. Sehingga kita juga menjadi orang yang menunjukkan terang itu dimanapun kita berada. Nah saya akhiri Bapak Ibu ini dengan sebuah cerita persidangan istimewa. Apa itu tulisannya? Berit ya bacaannya ya Bapak Ibu. Itu apa itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya apa itu Bapak Ibu? Binatang apa itu? Tikus, betul ya. Nah Bapak Ibu, ternyata terjadi sebuah persidangan istimewa tikus. Ya. Karena ada persoalan, satu-satunya persoalan klasik mereka, yaitu menghadapi musuhnya yaitu kucing. Nah, tikus-tikus berkumpul dan bersidang. Mereka coba berdiskusi bagaimana caranya menghadapi kucing. Supaya kalau kucing datang, kita tetap dalam keadaan selamat. Nah, mereka berdiskusi, memunculkan teori A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Akhirnya dirangkumlah dalam satu konklusi, satu jawaban. Bahwa kita bisa menghadapi kucing kalau kita melawannya secara frontal sulit katanya. Tapi supaya kita tetap bisa damai, aman, maka kita bisa melakukannya dengan cara apa? Kita memasang kalung terhadap kucing. Kita pasang kalung lonceng di leher kucing. Sehingga kalau kucing itu berjalan bunyi klinting, kita tahu ada kucing yang lewat dan kita bisa bersembunyi katanya. Teorinya bagus dah Bapak Ibu. Baik kan? Tapi menjadi persoalan Bapak Ibu. Ketika itu sudah didapatkan menjadi keputusan, pertanyaannya adalah siapa yang akan memasangkan kalung itu di leher kucing? Tikus yang mana yang akan memasangkan kalung itu di leher kucingnya? Nah Bapak Ibu, cerita itu menunjukkan hal apa? Berteori bukanlah hal yang sulit dan rumit, tapi mengaplikasikan atau mewujud nyatakannya menjadi kenyataan butuh perjuangan. Betul tidak Bapak Ibu? Sama, memiliki iman tertentu bukanlah hal yang sulit dan rumit. Tidak sulit memiliki iman, tapi mengaplikasikannya atau mewujud nyatakannya menjadi kenyataan yang bahkan sampai akhir kehidupan kita butuh perjuangan yang kuat dan konsisten. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, bicara kita memiliki iman A, B, C, D, E, F, G, F, dan seterusnya, itu bukan hal yang sulit. Tetapi mempertahankan iman dan mengaplikasikannya, mewujud nyatakannya, itu butuh perjuangan yang kuat. Biarlah bukan kita menjadi seperti persidangan tikus-tikus tadi, yang punya kesepakatan
mau mengalungkan ya kucing itu dengan bel, tapi tidak ada yang mau melakukannya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan sudah melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Ia sudah bangkit dan memberi kehidupan. Kebangkitan dan hidup itu memberi terang. Dan siapa dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-12 itu, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau itu kita imani Bapak Ibu, kita lagi bukan hidup di dalam kegelapan, tapi kita sudah hidup di dalam terang Kristus. Ikuti dia, pegang dia, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa mempersaksikan sang terang itu. Bukan dengan cara perdebatan, tetapi dengan sikap hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan di dalam diri kami. Firman-Mu itu menjadi terang yang menerangi hidup kami. Sehingga dengan demikian semua yang datang silih berganti boleh kami hadapi di dalam terang-Mu itu sampai akhir kehidupan kami. Karena kami tahu kami tidak selama-lamanya ada di dunia ini. Tapi biarlah kami sebagai orang yang di awal percaya kepada Engkau, di pertengahan hidup kami juga Engkau temukan sebagai orang yang tetap percaya. Dan bahkan sampai di akhir kehidupan ini kami juga Engkau temukan sebagai orang yang percaya. Demi Kristus tolonglah kami. Amin. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita kembali bersama-sama menaikkan komitmen kemuritan kita sebagai jemaat Kristen, sebagai jemaat Mennonite yang ingin meneladani Kristus. Marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan kita dengan penuh kesungguhan, dengan bersama-sama berkata, kami bersaksi dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita juga bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kita sudah menerima sapaan berkat firman Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah masing-masing untuk kita persembahkan pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang bertugas, silakan untuk dapat maju ke depan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan sampaikan bagi setiap kami
Bahkan hari ini kami juga menerima sapaan berkat firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah itu juga boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami. Mungkin ini masih tidak seberapa Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati dan juga berkenan untuk persembahan ini. Sehingga persembahan ini pun boleh dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di GKMI Bandung. Setiap pribadi yang sudah ditunjuk untuk mengelolanya, mari Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk boleh mengelola dengan sebaik-baiknya. Tuhan, bagi kami yang saat ini belum dapat mempersembahkan persembahan, biarlah Engkau juga Tuhan memberkati dalam pekerjaan kami, dalam segala hal. Tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan Kau bukakan bagi kami, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kami juga dimampukan untuk memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mempersembahkan. Amin. Majelis kami persilahkan untuk membacakan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya untuk beberapa warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, ada yang baru pertama kali hadir. Ada jemaat langsung ya. Terima kasih untuk Pak Elvan, Pendeta Elvan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kita. Warta yang pertama, pada hari Minggu 27 November 22, pada ibadah yang kedua akan diadakan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti penyerahan anak, bisa mengisi formulir dilengkapi dengan akta kelahiran dan pas foto 3x4 2 lembar. Foto anaknya ya, bukan foto orang tuanya. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi bagian kesekretariatan Ibu Valen dan Saudara Siska. Berikut nama-nama dari anak-anak yang akan diserahkan. Yang pertama, Giorgino Caleb Togap Manurung, anak dari Bapak Gogom Nathanael Manurung dan Ibu Damaria Aritonang. Yang kedua, Sali Yovanka Lestari Panjaitan, anak dari Bapak Desmond Freddy Parningotan dan Ibu Melia Fani Devi. Kemudian yang ketiga, Laren Rasel, anak dari Bapak Budi dan Ibu Intan Permatasari. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 26 November, kami mengundang semua anak-anak remaja dan PPA KU12 dan KU15 untuk hadir di acara nobar di gedung GKMI Bandung jam 13 tepatnya. Acara ini wajib diikuti, selain nonton bareng ada barbecue dan sharing. Yang ketiga, hamba Tuhan dan majelis mengucap terima kasih untuk kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk terlibat di dalam pelayanan komisi dengan sampai berhari-hari dan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pada akhirnya pada hari Rabu yang lalu sudah fix semua bersedia untuk membantu untuk terlibat di dalam pelayanan komisi. Yang luar biasa Komisi Usinda. Ya, saya hanya butuh waktu 2 menit untuk menghubungi Komisi Usinda. Waktu itu saya telepon Bu Marta dan saya menanyakan, Ibu, gimana dengan kepengurusan Komisi Usinda? Apakah ada perubahan? Lalu dia jawabnya, tidak Ruth, tetap. Wah, luar biasa ya. Jadi itu patut menjadi semangat buat komisi-komisi yang lain. Susunannya sebagai berikut: Komisi Senior atau Usinda, Ketua Ibu Marta, Sekretaris Ibu Naomi, Bendahara Ibu Wawa, Pendamping Ibu Norlela. Ibu Norlela walaupun bukan
bukan usinda, belum usia usinda, tapi dia mendampingi usinda. Silahkan kalau ada yang disebutkan ini, silakan berdiri, mungkin bisa dikenal. Untuk ini loh pengurusnya komisi usinda, diwakili aja berapa orang siapa? Mungkin Bu Naomi, Bu Norlela pendampingnya. Kok masih muda ya? Nggak apa-apa ya, pada saatnya nanti jadi usinda. Lalu yang kedua, komisi Bapak atau kompak, ketua Pak Danu, setelah jadi majelis sekarang jadi ketua kompak. Terus berpelayanan ya Pak. Lalu sekretaris dan bendahara Bapak Jeffrey dirangkap jadi satu. Kemudian pemerhati Bapak Andi. Silahkan komisi Bapak. Nah ya, nanti yang sudah menjadi bapak-bapak akan diperhatikan oleh Pak Andi untuk bisa terlibat di dalam komisi Bapak. Kemudian yang ketiga, komisi perempuan, koper, ketua Ibu Selvi, sekretaris Ibu Juniati, bendahara Ibu Neti, pemerhati Ibu Lani dan Ibu Jumintar. Silakan berdiri Bu Selvi dan tim kalau ada yang saat ini. Ya, ada Bu Selvi dan Bu Neti ya. Terima kasih. Kemudian yang keempat, komisi, dulu ada komisi pemuda sendiri dan komisi remaja sendiri, sekarang dijadikan satu jadi komisi youth namanya. Pada keren ya. Aku ketuanya Saudara Christian, sekretaris Saudari Ayulia, bendahara Saudari Jessica, kemudian si pemerhati Saudara Samuel dan Saudari Natalia, si ibadah dan perlengkapan Saudara Robi, pendamping Saudara Adrian Nikodemus dan Saudara Martin. Silahkan berdiri, ini kelihatannya ada beberapa ini. Martin, Christian, ya Robi. Ya, terima kasih ya untuk. Kemudian komisi anak, ketuanya Saudari Angel, bendahara Saudara Jenny Maidorika, sekretaris Saudari Tiur, inventaris Saudari April, pendamping Ibu Nani. Silahkan berdiri kalau ada. Angel ada, Ibu Nani ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk semua kesediaannya. Selamat melayani bersama-sama dengan majelis dan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ulang tahun. Pada minggu ini yang ulang tahun Ibu Novia Teti Panggabian pada tanggal 20 November, kemudian Ibu Nani Sabarini tanggal 22 November, Ibu Nati Sagala tanggal 23 November, Saudara Alfonso Alexander tanggal 23 November, kemudian Saudari Novi Kartika Susanti 25 November. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian yang kita ambil, kita belajar bersama dari PPR 1 nomor 129. PPR itu adalah sebuah buku pujian yang dimiliki oleh sinode kita GKMI. Saya juga sedang belajar Bapak Ibu ya. Mungkin di sini yang sudah bisa nanti bisa keras ya, kayak Pak Oscar, Pak Haryanoko ya, yang GKMI asli, Pak siapa lagi ya? Ah, itu keras ya, kenceng ya. Karena kami, mungkin kita ya, termasuk saya, belum terlalu familiar. Tapi saya belajar. Nah Bapak Ibu kita belajar ya. Kita akan nyanyikan pujian Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan kisah dari surga, Tuhan yang maha mulia, berlimpah kasih-Nya. Ku suka menyaksikan berita yang benar, Yesus
juru selamat bagi manusia. Ku suka mengabarkan, memuliakan namanya. Ku suka memasyurkan hal kemurahannya. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Ku suka mengabarkan kisah yang terindah dari segala harta yang dunia miliki. Ku suka mengabarkan, banyak yang belum dengar berita keselamatan bagi manusia. Ku suka mengabarkan, memuliakan namanya. Ku suka memasyurkan hal kemurahannya. Ku suka mengabarkan Injilnya yang benar. Yang ingin mendengar dan nanti ku nyanyikan di sorga yang kekal tentang kisah yang indah yang sudah ku kenal. Ku suka mengabarkan, memuliakan namanya. Ku suka memasyurkan hal kemurahannya. Ku suka memasyurkan hal kemurahannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dengan tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan bersaat teduh sejenak.
kita semua.